Kesian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin khairil khalqi bil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin al-tayyibin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da Isya Mushola Miftahul Jannah yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda kita yang mulia tercinta, paduka alam, ikutan kita, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan, mensiarkan dan mengagungkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaat ummah dari beliau dan mendapatkan air dari telaga beliau yang ada di hari kiamat, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 23 di bulan Jumadil Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 Januari 2023. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, yakni suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah tiada, terutama untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, para sesepuh, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Dan kita bermunajat kepada Allah, bertawassul kepada Allah semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari Ummul Quran surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, kita semuanya dan keluarga kita, juga saudara kita yang masih hidup di alam dunia, semoga Allah selalu diberi sehat walafiat zahir batin dengan kesehatan dan barokah untuk beribadah secara istiqomah, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang maslahat, ilmu yang barokah,
ilmu yang disertai hidayah, dimudahkan segala urusan kita, terutama urusan ibadah kepada Allah dan anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita. Semoga mereka semuanya oleh Allah dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Itu pahala bonus itu. Tambahan itu, yang lain tidak dapat pahala itu. Dijadikan orang-orang yang soleh, solehah, berakhlak mulia, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, ilmunya bermanfaat, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Yang sedang sakit, semoga oleh Allah tetap disembuhkan dari sakitnya dan menjadikan orang yang soleh, yang rajin beribadah kepada Allah. Ditilkan niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Salatullah.
Siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, marilah kita bertakwa menjalankan perintah Allah. Marilah kita bertakwa menjauhi larangan Allah. Salatullah Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Setiap musolli itu kalau menurut ilmu nahwu sigotul kalimahnya disebut isim fa'il, diambil dari fi'il madhi lafaz sholla, yusolli, sholait, dan fahuwa musolli. Jadi musolli itu mengandung arti orang yang sholat. Setiap orang yang sholat atau musolli, baik laki-laki maupun wanita, diwajibkan mengetahui, memahami, mengerti, dan mengamalkan kefarduan yang ada di dalam sholat. Jadi al-ilmu bi faradiyatihi, wajib mengetahui terhadap kefarduan sholat, yakni terhadap perkara-perkara yang wajib dilakukan di dalam sholat, yang jumlahnya ada 17 perkara yang dalam ilmu fikih disebut arkanus sholat, yang di dalam kitab Fathul Mu'in disebut sifatus sholat. Selain dari itu juga setiap orang yang sholat, baik laki maupun wanita, wajib mengetahui mubtilatus sholat, mengetahui perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Karena apabila orang yang sholat tidak mengetahui, tidak memahami, tidak mengerti terhadap kefarduan-kefarduan sholat, maka tidak menutup kemungkinan boleh jadi ia meninggalkannya. Nah, ketika salah satu dari perkara-perkara yang fardu, yang wajib dilakukan di dalam sholat ditinggalkan, maka mengakibatkan sholatnya menjadi tidak sah. Orang yang melakukan sholat dengan tidak sah, hukumnya sama dengan bahwa orang tersebut belum sholat. Jadi kewajiban sholatnya belum gugur. Demikian pula apabila orang yang sholat tidak mengetahui, tidak memahami, tidak mengerti terhadap perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat, maka itu pun dapat mengakibatkan orang tersebut
ketika sedang dalam keadaan mengerjakan sholat, boleh jadi tidak menutup kemungkinan ia akan melakukan perkara yang membatalkan sholatnya, sehingga oleh hukum sholat yang dilakukannya tidak sah. Tapi ia sendiri nggak paham kalau sholatnya tidak sah akibat tidak mengetahui terhadap perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Maka disinilah peranan ilmu. Peranan ilmu sangat amat penting dalam ibadah yang kita lakukan kepada Allah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Bahkan ilmu ini menjadi barometer, menjadi tolok ukur terhadap sempurna atau tidaknya ibadah yang kita kerjakan. Itu sangat amat bergantung kepada ilmunya. Tentu orang yang berilmu, ibadahnya akan jauh lebih baik daripada orang bodoh. Dan pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berilmu, pahala ibadahnya itu tentu akan jauh lebih sempurna, lebih besar daripada pahala ibadah yang diberikan oleh Allah kepada orang bodoh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Rasulullah memerintahkan kepada kita, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au mu'ibban wala takun khamisan. Jadilah engkau orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang mengerti, orang yang paham ilmu agama. Atau jadilah engkau orang yang mau belajar ilmu, orang yang mau mencari ilmu, orang yang mau duduk di majelis ilmu, orang yang mau duduk di pengajian. Atau jadilah engkau orang yang mau mendengarkan ilmu yang disampaikan di majelis ilmu, yang disampaikan di pengajian. Atau jadilah engkau orang yang mencintai ilmu, itu minimal paling tidak. Terakhir, kalau umpama kita belum menjadi orang berilmu, juga belum sempat belajar ilmu, sibuk melulu, alasannya ada aja. Inilah, itulah, inilah, onohlah, itulah, inilah, onohlah, utulah. Belakang itu setan. Awas, hati-hati. Hati-hati, jangan-jangan bukan kita yang mau duduk, yang tidak mau duduk di majelis ilmu. Jangan-jangan justru Allah tidak memberikan pertolongan pada kita untuk bisa duduk di majelis ilmu. Nah, kalau begitu khawatir nanti bahaya. Kalau Allah sudah tidak menghendaki lagi kita duduk di majelis ilmu, berarti kita nggak dapat taufik dari Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita juga belum, misalnya belum bisa mendengarkan ilmu, yang minimal paling tidak ada di hati kita ada rasa cinta, rasa suka terhadap ilmu agama, lumayan. Tapi ini paling terakhir, paling terakhir. Kalau rasa cinta, kalau rasa suka saja, rasa senang saja terhadap ilmu agama sudah tidak ada, itu suatu tanda dia akan celaka. Nauzubillah min. Dan juga kita rawat rasa cinta kita kepada orang-orang yang berilmu. Itu perintah Nabi, bukan perintah saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan para bapak. Para bapak lebih mulia dari saya. Ibadahnya lebih rajin, tahajudnya tiap malam. Kalau saya kencingnya tiap malam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, wajib di hati kita ada rasa cinta terhadap ilmu agama. Karena ilmu agama itu bersumber dari Allah.
Nah, kalau kita mencintai ilmu agama secara tidak langsung, hakikatnya kita mencintai Allah. Karena ilmu agama seluruhnya bersumber dari ilmunya Allah. Yang kedua, ada rasa cinta di hati kita kepada orang yang berilmu atau kepada siapapun yang oleh Allah dititipkan ilmu agama kepadanya atau ia diberi paham oleh Allah dalam hal ilmu agama. Karena dengan mencintai orang alim secara tidak langsung itu artinya kita mencintai Rasulullah. Karena Rasulullah sangat mencintai orang alim. Bahkan beliau mengatakan li'annahu habibi, bahwasanya orang alim itu kata beliau habibi adalah kekasihku. Dan barang siapa yang mencintai kekasihku, samalah artinya ia mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, samalah artinya ia mencintai Allah, karena aku adalah kekasih Allah. Dan barang siapa yang mencintai Allah, fama wahul jannah, maka tempat tinggalnya di akhirat adalah surga. Para jamaah, karena memang duduk di majelis ilmu, duduk di pengajian itu adalah jalan menuju ke surga. Likulli syai'in thariq wa tariqul jannati thalabul ilmi. Bagi segala sesuatu tentu ada jalannya, dan jalan menuju ke surga adalah duduk di majelis ilmu. Sholat yang kita kerjakan belum tentu diterima, belum tentu terima. Tapi kalau duduk di majelis ilmu itu jelas kita sedang melakukan proses menuju ke dalam surga. Bahkan ada keterangan mengatakan man kana fi thalabil ilmi kanatil jannatu fi thalabihi. Barang siapa yang duduk di pengajian, duduk di majelis ilmu semata-mata karena Allah, itu hakikatnya surga akan mencari dia. Jadi bukan kita yang mencari surga, tapi surga mencari kita. Luar biasa. Wa man kana fi thalabil maksiyah kanatin nar fi thalabihi. Dan barang siapa yang mencari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, itu sebenarnya hakikatnya surga neraka lagi mencari orang itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal apa yang tidak ada rasa cinta terhadap ilmu agama. Itu jangan sampai hilang. Masa ngaku Islam, masa orang Islam sedikit pun di hatinya tidak ada rasa cinta terhadap ilmu agama, gimana urusannya itu? Cinta pasti ada. Janggal kayaknya. Ngaku Islam tapi benci terhadap ajaran Islam. Janggal banget itu. Dalam nggak mau belajar, malah yang ada benci terhadap ilmu agama. Bilang bara tuh ngaji mah tuh. Resep-resep atuh tinggal zaman ngaji loh. Ada ya? Satu ada. Kalabat gerakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antaranya mubtilatus sholati, perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat menurut tangan di dalam kitab fikih. Di antaranya kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh seorang ulama besar yang bermadzhab Imam Syafi'i dan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau adalah Al-Alim Al-Allamah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Itu ada 14 perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Jadi kalau kita sedang sholat, kita wajib menghindari dari hal-hal yang dapat membatalkan sholat kita. Karena apabila kita melakukan sholat dan melakukan sholatnya batal, itu berarti kita belum menggugurkan kewajiban sholat. Maka orang yang sholatnya batal, dia wajib sholat lagi. Sholat yang batal yang tadi dikerjakan yang sudah batal, itu dianggap belum sholat. Wajib sholat lagi. Ya. Di antaranya tabatulu batol, opo as-sholatu sholat.
baik sholat fardu atau sholat sunnah. Bi arba'a asarota khoslah, kalawan sabab 14 perkara. 14 perkara. Jadi ada 14 perkara yang apabila kita lakukan itu dapat membatalkan sholat yang kita kerjakan. Pertama, bil hadas. Sholat bisa menjadi batal dengan sebab hadas. Lagi sholat, kentut, batal nggak? Batal. Yang disebut hadas itu adalah ma yamna'u sih atas sholat. Ma perkara yamna'u yang dapat mencegah perkara tersebut sih atas sholat terhadap sahnya sholat. Jadi setiap perkara yang dapat mencegah sahnya sholat itulah yang disebut hadas. Contoh, keluar angin, tapi keluar anginnya bukan dari rongga mulut. Kalau keluar angin dari rongga mulut itu namanya nguap. Itu mah enggak membatalkan sholat. Lagi sholat kita helai, batal ke sholatnya. Tapi jangan bersuara. Kalau huainya dimainkan, bahkan pakai nada, itu bisa batal sholatnya. Kalau sholatnya dimain-mainkan gitu huainya. Suara huai. Sama Tarsan dulu. Atau nah. Jadi angin yang keluar bukan dari mulut tapi dari dubur. Dubur itu pintu belakang yang ada di bawah tuh. Nah kalau dari pintu itu keluar angin namanya kentut apa kentit? Apa kentot? Kentut. Kentut itu kalau kata orang Cite. Kalau kata orang Jawa kentot. Kan Jawa mah jadi kan. Orang Sunda Soekarna. Tapi kalau dia tinggal di Jawa berubah jadi Soekarno. Orang Jawa bilangnya baso. Tapi orang Sunda jangan baso, basa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau keluar dari pintu depan seperti keluar air wadi atau keluar air mani atau keluar air maji, ya, keluar air maji. Air wadi itu najis, air mani suci, air maji najis. Nah kalau keluar air mani sebenarnya tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu dan tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena air mani itu, maaf, air mani najis bukan ya? Tapi hadas bukan? Ya hadas besar berarti ya? Iya berarti bakal benar. Iya wajib mandi dulu bos. Jadi air wadi suci, air mani air wadi najis, air mani suci. Tapi walaupun air mani suci, apabila air tersebut keluar menyebabkan kita punya hadas besar, otomatis sholatnya jadi batal karena kita melakukan sholat dalam badan sudah punya hadas besar. Kemudian air maji itu biasanya airnya keluar setelah keluarnya air mani. Nah, air maji najis. Baik sesuatu yang keluar dari pintu belakang namanya si dubur, maupun sesuatu yang keluar dari pintu depan namanya si kubul. Ya, kubul itu anaknya kobul. Nah, mas kobul. Nah, itu bisa membatalkan sholat. Maka wajib dia berwudu lagi dan mengulangi sholat yang batal tadi. Yang kedua, biwuku'in najasati. Sholat bisa menjadi batal dengan sebab datangnya najis.
atau kedatangan najis, nah, atau kejatuhan najis. Misal umpama kita posisi dalam keadaan sedang sholat, tiba-tiba terasa di telinga kita ada sesuatu yang jatuh dari atas, nempel di telinga kita dan terasa dingin awalnya. Pas dipegang teh, dicium, bau banget. Berarti taicad. Nah, apabila najis tersebut tidak segera wa ilam tulqahalam alan, jika najis tersebut yang jatuh di telinga kita tidak segera dibuang, kan seharusnya dibuang, ini malah dicium. Untung nggak dibakar. Nah, itu bisa membatalkan sholat, maka segera najis tersebut buang. Nah, ketika najis tersebut dibuang, maka sifat-sifat najisnya harus hilang semuanya. Pertama, warna najisnya hilang, kemudian bau najisnya, kemudian rasa najisnya. Kalau umpama najisnya segera dibuang tapi masih kecium bau, itu tandanya najisnya masih ada. Intinya ketika kita sedang dalam keadaan sholat, kemudian kita kejatuhan atau kedatangan najis, baik itu najis mugolajo, najis anjing dan babi, maupun najisnya najis mutawasito, baik najis mutawasito ainiyah maupun najis mutawasito hukmiyah, ataupun najisnya najis mukhafafah, itu bisa membatalkan sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ketong ya? Terus 14 ada enak ya? Ini kalau pengen tuntas sampai 14, saya butuh waktu 2 jam lagi. Buat apa kira-kira 2 jam ya? Buat Mas Peter doang. Iya. 5. 5. Ada yang balik ke nyambung. Nanti mah adain malam depan ngaji lagi. Kalau malam ini dibahas 5. Kalau nggak ngaji lagi berarti cuma dapat 5. Sisanya 9 belum dapat itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga di sini dikatakan wal kisaful aurah, terbukanya aurat. Lagi sholat tiba-tiba aurat terbuka, misal ada angin kencang sehingga sarung tersingkap ke atas, ya angin puyuh lah. Illam tustar, apabila tidak segera ditutup halan dengan segera, maka itu dapat membatalkan sholat. Makanya kalau kita mau sholat, tolong diperiksa. Bagi laki-laki, periksa sarungnya. Jangan sampai sholat menggunakan sarung yang bolong. Misal bolong akibat kena sakar rokok, walaupun kecil, tapi kalau bolongnya pas di aurat, itu menyebabkan sholat kita enggak sah. Karena salah satu di antara syarat-syarat sholat yang ketiga adalah satrul aurati, wajib menutup aurat. Aurat laki-laki baina surah wa rukbah, di antara lutut dan pusar. Nah, kalau umpama kita sholat pakai sarung dan gak pakai dalaman, pas sarungnya bolong di paha, batal gak sholatnya? Batal, karena itu paha aurat. Kecuali kalau sarungnya bolongnya di bagian betis, batal nggak? Enggak, karena betis nggak aurat bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan kalau mukenanya bolong di bagian betis, batal nggak? Batal. Apalagi bolongnya perempuan di bagian dubur, batal nggak? Batal. Diperiksa dulu sarungnya, mukenanya. Jangan sampai di sarung, di mukena, di koko, di peci, di sorban, di imamah ada darah nyamuk atau sarungnya bolong. Wajib menutup aurat. Kalau sedang dalam keadaan mengerjakan sholat, tiba-tiba umpama ada angin kencang, angin puting beliung, atau ada angin puyuh gitu, atau ada orang lain yang menyingkapkan sarung kita, misalnya teman kita, sehingga terlihat aurat, batal kalau tidak segera ditutup. Tapi kalau langsung ditutup enggak, lanjutkan sholatnya.
Orang kalau sholatnya batal, kemudian dilanjutkan, nggak jadi sholatnya, nggak jadi. Berarti kewajiban sholatnya belum gugur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu yang ketiga. Yang keempat, wanutku biharfaini. Wanutku biharfaini. Yang keempat yang membatalkan sholat adalah an-nutqu, berbicara, ngomong, berucap, biharfaini dengan 2 huruf, walaupun umpama tidak mengandung makna, walaupun umpama tidak mengandung arti. Nah, kalau kita sedang sholat, kemudian kita ngomong dengan omongan di luar bacaan sholat, walaupun omongan tersebut yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita hanya 2 huruf, tidak mengandung makna, itu bisa membatalkan sholat. Selanjutnya, au biharfin mubhimin, atau ngomongnya itu 1 huruf tapi mubhimin, mengandung arti, 1 huruf yang bisa dipaham oleh orang lain. Contoh, itu kalau ditulis dengan huruf Arab, huruf ain berbaris kasroh. Itu fi'il amar, kalimat perintah. Jadi itu mengandung arti peliharalah dirimu. Bahasa Arabnya cuma 1 huruf, atau t. Artinya peliharalah dirimu. Karena atau ki itu diambil dari lafaz wiqayah. Fi'il madinya lafaz waqo yaqi wiqayah, bahwa waqin wajaka mauqiun ki. Dari wa'a yaqi wi'ayah, bahwa wa'in wajaka mauqiun Nah, jadi atau ki walaupun 1 huruf itu mengandung arti. Kalau itu diucapkan dalam keadaan sholat, itu adalah perkara yang dapat membatalkan sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, berempat ya? Ya, 5 dulu ya? 5 dulu. Dah hari ngaji mah rata-rata ada 5 tiba, jangan kuat hilang ngaji mah. Beda jenaun, beda jeung nonton sepak bola jam 1 penting karena jam 2 jam ge molotot we. Komo diharapna aya kopi mah, aya kacang, aya lapis legit, aya susu. Komo aya parawan mah. Oh, geus. Beda ngaji mah. Ngaji mah anu ngaji, jamaah anu ngaji mata lagi dipurantengan ku setan. Ini bawa ada ditunduh we. Terus duburna dikodek-kodek. Tinggal ngaji teh kenciting, gua geol. Sebab naon? Sebab setan embungeun. Lamun anu ngaji dilakeuin ganjaran gede teh cik setan. Digoda supaya beunang ganjaran saeutik. Tuh sing sireumeun. Eta sakitu teh sing sireumeun komo lamun gagajahkeun mah urang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi tidak boleh sedang dalam keadaan mengerjakan sholat secara sengaja mengeluarkan 2 huruf walaupun tidak mengandung arti, atau mengeluarkan 1 huruf yang mengandung arti. Apabila hal ini dilakukan secara sengaja, maka dapat membatalkan sholat. Kemudian wabil muftiri amdan, yang kelima nih. Nanti sisanya yang 9 insya Allah malam Senin akan datang. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Ada depan panjang umur. Baik. Oke, manusia lain sudah mati semua. Yang hidup tinggal seorang Mang Ade doang. Batur dah. Begitu Mang Ade mati, nggak ada yang ngurusin. Doakan suwe. Entah pula minta panjang umur, minta barokah umur. Soalnya umur ada ditentukan juga Allah, pasrahkan ke Allah. Orang minta umur barokah.
Ciri umur barokah, umur yang digunakan untuk berbuat baik, beramal saleh, beribadah. Kita ciri umur berkah. Para jamaah yang kelima, wabil muftiri amdan. Sholat bisa menjadi batal dengan sabab secara sengaja makan. Makan teh lawan bahasa Jerman nama ngalebok. Lawan bahasa Belanda jajadong. Bahasa Cikarang tekelna nyatu. Nah, contoh sebelum kita melakukan sholat, misal kita makan bersama dalam acara, misalnya acara ya buka puasa bersama atau acara ngariung lah gitu ya, ngaliwat. Nah, kemudian kita setelah makan datang waktu sholat, kita berwudu, kemudian kita sholat. Ternyata masih ada sisa makanan yang nyelap. Jadi sela-sela gigi, misalnya satu butir apa? Satu butir Kacang. Ya, satu butir itu nasi, atau satu butir sedikit jengkol nyelap, atau pete nyelap. Nah, lagi sholat itu yang nyelap keluar, kemudian sama kita dikunyah, ditelan, batal sholatnya. Nah, itu dihukumi sama dengan lagi sholat makan. Makanya usahakan sebelum sholat kita gosok gigi, dipastikan ya kondisi keadaan rongga mulut termasuk sela-sela gigi dipastikan bersih, steril, nggak ada apa-apa. Itu gosok gigi, bersiwak, sunnah Rasul itu. Guna sarung sama lagi dia. Guna sarung lagi. Jadi bersiwak. Rasulullah bersabda, rokatani bisiwakin afdolu min sab'ina rokatan bi ghairi siwak. 2 rakaat sholat yang dilakukan dengan bersiwak terlebih dahulu, nyusur dengan menggunakan kayu arok, kayu mud, itu sunnah Rasulullah. 2 rakaat sholat yang dilakukan dengan bersiwak terlebih dahulu sebelum sholat, bersiwak afdalu, itu lebih afdal, lebih utama, lebih besar pahalanya min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak, daripada melakukan sholat sebanyak 70 rakaat tanpa bersiwak. Berarti luar biasa. Dan di antara keutamaan siwak selain itu adalah orang yang membiasakan siwak sebelum sholat, sebelum baca Quran, sebelum tidur, setelah bangun tidur, kemudian ketika mau menerima tamu, ya ketika mau tidur bareng sama istri bersiwak dulu. Insya Allah orang yang membiasakan siwak, salah satu di antara sunnah Rasul, manakala dicabut nyawa oleh Allah, dicabut nyawanya akan diringankan. Nggak percaya, buktikan aja. Oh, so tahu katanya. Memang pernah sakarat? Ya belum lah. Ya tahu dari mana? Ya dari keterangan dari kitab Fathul Qorib, dari hadis Nabi. Bukan dicarikan faedah lagi. Pokoknya diringankan cabut nyawa, emang cabut nyawa nyeri. Kalau cabut nyawa, cabut buntu nyeri. Kamu dipaksa pakai tang. Mau cabut nyawa, ini juru badan kurang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nggak boleh sedang sholat misalnya ngunyah makanan yang tersisa yang nyelap gigi, itu bisa membatalkan sholat, nggak boleh. Daging mana? Dagingnya apa? Atau minum juga nggak boleh. Misalnya nih kita batuk, lagi pilek batuk, ternyata ada sesuatu yang keluar dari dalam urut kita, ya. Apa itu? Ruhak apa dahak? Dahaknya keluar. Jadi keluar itu yang disebut tua itu, jadi dahak itu jadi melewati tenggorokan bagian bawah, bagian atas, tenggorokan bagian bawah, bagian tengah, bagian atas, sehingga itu dahak berada di rongga mulut pada asal dari dalam. Kemudian itu ditelan lagi,
Nah itu pun bisa dihukumi sama dengan lagi sholat minum, cuma dia minumnya bukan minum air, minum dahak. Bagaimana caranya solusinya? Kalau umpama terjadi seperti itu, seperti tadi ada sisa makanan yang nyelip di sela gigi keluar, jangan dimakan. Caranya kita kantongan atau buang. Kalau nggak ada siapa-siapa buang ke kiri, itu nggak batal. Imam deh. Jangan dibuangnya ke samping kiri, samping kanan, tapi ke bagian muka teman kita. Langsung kita cabuk langsung, pase akhir dah. Wow deh, bubut deh. Nah, naudzubillah min dzalik. Tendang bola aja. Ayo lore atuh lore. Ulah sering steng nah. Biasa we atuh. Jeung saha sih? Nah. Sama demikian pula dahak. Kalau keluar dahak dan dahak itu akhirnya berada di rongga mulut. Jangan telan tapi dikeluarkan. Kalau nggak ada siapa-siapa, ya ambil kita sulampe. Ambil sapu tangan, buang, kantongin lagi. Udah. Itu nggak batal. Tapi ini awas hati-hati, ini gerak ngambil sulampe kemudian ngangkat tangan untuk mengambil dahak. Itu termasuk gerakan besar. Hati-hati, usahakan jangan sampai melakukan gerakan besar 3 kali berturut-turut. Salasa mutawaliyatin. Jangan, itu bisa membatalkan sholat juga. Caranya ada jeda, diseling dengan berhenti dulu. Pertama, tangan turun tak 1, berhenti dulu. Angkat sampai 2, 3, enggak batal. Jadi kalau diseling dengan berhenti tidak ada hitungan 2, 3 dan seterusnya. Tetap 1 terus karena berhenti terus. Nah itu caranya. Baik, sebelum saya tutup barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau bertanya? Ada Ustaz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebagaimana tadi dijelaskan Ustaz, masalah tentang yang bisa membatalkan sholat. Nah di sini saya akan tanyakan, pernah terjadi Pak Ustaz Ya. waktu sholat Jumat kalau nggak salah sekitar daerah Serang lah. Pernah saya terjadi. Nah, dia membawa anak kecil di bawah umur sekitar 3 tahunan lah, 4 tahunan. Tuh, dia waktu sholatnya sholat Jumat, Pak Ustadz, anaknya nangis. Nih, saya praktekkan aja kita aja. Supana. Sarungnya ini diputarkan merosot, Pak Ustadz, ke bawah. Dia pakai celana kolor segini. Oh, di atas lutut. Nah, iya, anaknya nangis terus dibedol, ternyata otomatis kan sarung kain ke bawah. Iya, melorot. Sama dia dipakai lagi gini Pak Ustadz. Batal nggak itu tuh? Yang begitu tuh, itu kan geraknya tuh. Iya. Itu tuh, coba. Oh, iya. Batal nggak? Nah, Sedangkan itu- dia udah sholat kan Pak Ustadz. Iya. Harus ngebatalkan, dia ketinggalan, harus apa kembali harus sholat Jumat atau bagaimana? Iya. Jadi Nah itu tadi kalau dalam pembatalan sholat itu masuk yang ketiga ya, wajib menutup aurat. Apabila aurat tiba-tiba terbuka, maka wajib segera ditutup lagi. Kalau dibiarkan menyebabkan sholatnya batal. Nah, tapi ada caranya. Memang seharusnya ditarik lagi. Seharusnya segera auratnya ditutup lagi. Jangan dibiarkan, ya udah batal. Segera sarung tarik lagi, tapi ada caranya tadi. Usahakan jangan sampai melakukan gerakan besar 3 kali berturut-turut. Itu bisa membatalkan sholat. Berarti caranya, bagaimana caranya supaya tidak melakukan gerakan besar 3 kali berturut-turut? Tadi itu caranya, diseling dengan berhenti dulu. Karena menarik sarung yang melorot ke atas itu kan gerakan besar. Betul. Nah, Dia praktekin berarti. Oh, iya, betul. Anaknya curi. lagi sholat, anak kate cerik, ditarik sarik, yang merosot. Nah wajib tak ini berarti dulu. Tak, nah tarik udah, tak talikan. Jika setiap gerakan diseling berhenti, berapapun banyaknya, mengankan 3, mau 5, mau 10, mau 1000, nggak batal. Kalau diseling berhenti dulu. Karena kalau diseling berhenti dulu, tidak ada hitungan 2, 3 dan seterusnya. Tetap 1 terus.
Jadi begitu 1, 0 lagi, 1, 0 lagi gitu. Kalau diseling berhenti. 1 kali gerakan besar itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu apabila melakukan gerakan besar 3 kali berturut-turut. Contoh seperti melorot, langsung tarik, batal. Jadi ada ilmunya, ada caranya. Dan memang harus cepat ditutup lah. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan ya selamanya terus kelihatan orang jadi batal. Nah yang tadi itu. Ya, makanya kita kalau sholat ya pakai dalaman lah, dalaman komprang yang panjangnya bisa menutup aurat. Jadi lututnya tertutup sama celana dalaman, dia pusatnya tutup, antisipasi besi itu tadi. Atau bisa merosot tiba-tiba karet ikatan pegat atau bisa ada gempa. Kadang-kadang anak Musik samping bolong. Sholat begitu. Iya. Gitu. Jadi gitu Pak Haji. Jadi memang seharusnya orang tersebut yang sarungnya melorot akibat ditarik sama anaknya, dia wajib dengan segera tadi wan kisapul aurati illam tulqahalan, terbukanya aurat apabila tidak segera ditutup lagi. Dia wajib dengan segera dengan segera menutup auratnya kembali. Berarti ditarik 3 kali. Tapi usahakan jangan sampai melakukan gerakan besar 3 kali berturut. Karena apabila dia melakukan gerakan besar 3 kali berturut-turut, itu bisa membatalkan sholatnya. Caranya tadi diseling dengan berhenti. Setiap 1 kali gerakan besar berhenti dulu. Lamanya berhenti kira-kira ukuran saktah dalam sholat. Kan saktah dalam sholat ada 6 tempat ya. Nah kalau setiap 1 kali gerakan besar diseling dengan berhenti dulu, artinya ada jeda, berhenti dulu, diam dulu, kemudian bergerak lagi, nggak ada hitungan kedua, nggak ada. Terus jadi 1 berhenti, 0 lagi, 1 berhenti, 0 terus. Ya tetap yang dihitung oleh hukum cuma 1 gerakan, karena terus dimentahkan, dinolkan aja dengan diam itu. Begitu Pak Haji ya. Nah, jangan dibiarkan justru malah batal. Jadi lap terus kelihatan orangnya. Baik, yang lain nggak ada. Ada satu lagi Pak. Enggak. Tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Ustadz, masalah ibadah Ramadan dan ibadah mado. Iya. Apakah itu ada perbedaannya Pak Ustadz? Kalau ada perbedaannya, tolong dijelaskan mana yang termasuk ibadah Ramadan dan ibadah mado. Iya. Penjelasannya Pak Ustadz. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih Pak Haji atas pertanyaannya. Insya Allah di Majlis Ilmu di pengajian rutin yang menyampaikan materi ilmu agama, yang mendengarkannya, yang menyimaknya, yang bertanyanya, semuanya oleh Allah akan dikasih pahala. Makanya kalau pengen banyak pahalanya, banyak nanya. Insya Allah banyak pahala. Seperti Pak Haji ini luar biasa banget. Saya senang kalau banyak nanya daripada diam aja tapi nggak ngerti. Iya, harus bertanya sesat di jalan, entar nyasar gitu, mau ke rumah jadi nyasar akhirnya. Biasa apa ya pasti kan kita baca. Nah, secara global, secara universal, secara keseluruhan, secara menyeluruh, dalam ajaran agama Islam ibadah dibagi 2 memang. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Adapun yang dimaksud ibadah mahdoh adalah ibadah yang dilakukan oleh kita secara langsung kepada Allah tanpa melalui perantaraan siapapun, tanpa melalui perantaraan manusia, tanpa melalui perantaraan makhluk. Contohnya ibadah mado seperti sholat 5 waktu, atau sholat sunnah yang lainnya. Pokoknya seluruh ibadah sholat itu masuk dalam kelompok ibadah
makhluk. Jadi sholat itu kita ibadah langsung kepada Allah. Makanya ketika kita sedang sholat, itu hakikatnya kita sedang menyembah Allah secara langsung di hadapan Allah. Maka ketika kita sedang sholat, kita harus merasa bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Makanya kita merunduk pakai adab, gitu kan? Harus merasa bahwa kita sedang ada di hadapan Allah, gitu.